bahas sebuah tema ya, yang ini sebenarnya sudah masuk ya akhir-akhir, sudah masuk akhir-akhir pembahasan sejarah hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin butuh beberapa pertemuan lagi setelah ini dan setelah itu selesai. Makanya kalau tadi sebutkan ini adalah pembahasan yang ke-14 atau 16, itu mungkin dihitung dari periode Madinah saja ya, sebab kalau kita hitung dari periode awal Makkiyah ya, kita sudah bahas mungkin nyaris 30 ya, 30 episode ya dari perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan bahas ya, pada hari ini ya peristiwa dikenal dengan perang ya Tabuk ya, Ghazwah At-Tabuk ya, perang Tabuk. Nah, di title tadi saya dijelaskan ini adalah perang terakhir atau peristiwa besar terakhir yang diikuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya setelah perang ini tidak ada lagi perang yang diikuti oleh Rasul. Belum meninggal dunia. Saya ingat teka-teki atau kemudian ghaz ya, atau ya semacam permainan ya. Saya di sekolah dulu ya, guru saya sangat kreatif ya. Jadi dia buat cerdas cermat sirah. Nah, ini mungkin para pengurus masjid ya menarik saya kira. Jadi cerdas cermat atau kuis, tapi semuanya tentang sirah. Nah, di antara pertanyaannya itu tadi ya. Jadi apakah perang terakhir yang diikuti oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, saya ingat banget di antaranya adalah atau jawabannya adalah perang ini, perang Tabuk, Ghazwa Tabuk yang terjadi pada bulan Rajab ya sampai Ramadan. Jadi kalau kita hitung sekitar berapa bulan? 2 bulan hampir atau sekitar 50 hari persisnya. Di tahun 9 Hijriah. Dan Nabi wafat ya tahun ke-11. Jadi tahun ke-9 itu Nabi ikut perang Tabuk ya. Lalu kemudian setelah itu Haji Wada. Setelah peristiwa ini kita akan bahas Haji Wada. Setelah itu wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita butuh 2 kali pertemuan lagi ya, 3 dengan ini ya. Haji perang Tabuk ya. Lalu kemudian setelah itu Nabi ikut Haji Wada, melaksanakan haji terakhir, dan kemudian detik-detik wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang mungkin yang tak kalah menarik juga adalah ini perang besar dan dipimpin langsung oleh Rasul SAW. Pada saat itu usia beliau bukanlah muda ya. Jadi usia Nabi waktu itu kalau kita hitung bulan tahun 9, artinya usia Rasul 53 ditambah 9, 62 tahun. Dahsyat ya. Nah, pada usia 62 tahun ini baginda Rasulullah memimpin perang ini. Alhamdulillah. Kalau kita hitung perjalanannya, dalam riwayat dikatakan dari Madinah menuju ke Tabuk itu tidak kurang dari 15 hari 15 malam perjalanan. Ini 2 kali lipat jarak Mekah dan Madinah. Jadi hampir 1000 kilometer. Jadi kalau dari Mekah ke Madinah itu 480 sekian, ini hampir mungkin 900-an, 2 kali lipat perjalanan Mekah dan Madinah. Jadi di usia 62 tahun ya, 62 tahun Nabi memimpin pasukan dengan perjalanan berangkat saja itu 15 hari. Ya. Dan bukan naik bus. Ya, bus AC duduk kemudian enggak ya. Jalan kaki. Kenapa saya sebut jalan kaki? Mungkin sesekali aja naik unta, karena satu unta itu diperuntukkan untuk jatah 18 orang. Jadi nggak mungkin, cuman bisa untuk ngangkut barang, sisa mereka jalan kaki. Jadi dahsyat ya, 15 hari perjalanan berangkat, 15 hari perjalanan pulang. Stay di lokasi itu 20 hari. Jadi totalnya itu 30 tambah 20, 50 hari 50 malam. Kebayang kita misalnya umrah saja ya, saya biasa umrah di luar pandemi, berangkat itu kan cuma 9 jam. Artinya yang sekali duduk nyampe, dan betul-betul sekali duduk. Kalau dapat waktu berangkat umrah misalnya habis maghrib, habis isya berangkat dari Bandara Soekarno Hatta, itu duduk di pesawat ya, baca doa
merem tidur, begitu bangun itu dari Madinah. Karena jelang subuh jam 2 jam 3 itu udah masuk ke bandara Madinah. Jadi nggak terasa ya. Dan kita berada di tanah suci juga dalam kondisi hotel yang pakai AC, makanan yang kita nggak masak lagi gitu ya. Itu pun pulangnya kita ada istilah apa? Kalau ada tamu atau ada ajakan kemana, afwan, maaf saya nggak bisa ikut. Kenapa? Jet lag. Itu 3 hari itu bisa di rumah nggak kemana-mana. Padahal maka saya karena memang rutin ya sering, saya nggak ada istilah jet lag tuh. Pulang teman-teman, Ustadz bukannya baru pulang umroh kemarin? Iya, mengapa? Ini udah ngisi kajian lagi, nggak masalah. Jadi karena perjalanan kita penuh dengan kenyamanan dan beda sekali dengan perjalanan hidup Rasulullah SAW dulu ketika mereka harus melakukan perjalanan jauh dengan fisik yang memang harus kuat, belum lagi masalah makan gitu kan, mereka harus masak ya, dan nggak seperti kita yang duduk tinggal makan ya. Nah ini menjelaskan betapa Nabi itu punya fisik yang luar biasa gitu ya. Di usia 62 tahun beliau bisa melakukan perjalanan hebat yang luar biasa. Baik, kita akan bahas ya. Semoga bisa di share PowerPoint-nya ya bagi yang tergabung di Zoom. Oke. Nah ini ya. Jadi kita mulai dari sini ya, dari depan ya. Perang Tabuk. Ya, Tabuk ini sebuah tempat, ya, sebuah tempat yang hari ini posisinya itu kira-kira di bagian utara kota Arab Saudi. Dia masih masuk wilayah pemerintahan Arab Saudi. Jadi belum masuk ke wilayah Syam atau wilayah Yordania. Enggak, masih masuk wilayah Saudi, pemerintah Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi, dan paling utara. Sehingga kalau musim dingin dikabarkan tempat ini termasuk yang tempat yang relatif dingin dan sering turun salju. Walaupun saya belum pernah ke sana, tapi dari beberapa informasi teman-teman yang suka ke sana ya, Tabuk ini sebuah wilayah dingin kalau musim dingin ya, dan terletak di utara kota atau Jazirah Arab ya, maksud saya pemerintahan Arab Saudi ya, masih masuk wilayah pemerintahan Arab Saudi. Perang Tabuk, parade militer untuk sebuah harga diri, demikian titel utamanya ya. Jadi bukan perang sebenarnya, tapi semacam mobilisasi pasukan ya untuk menghadapi ancaman dari Romawi pada kala itu ya. Nah, ini adalah peristiwa di akhir-akhir dari kehidupan Rasulullah SAW. Ini kalau kita lihat mappingnya ya, petanya ya, bagi jamaah yang sudah ngikutin kajian dari awal, mungkin dari 2 tahun lalu ya, dari 2018, demikian catatan Bu Yanti tadi ya. Kita sudah berada di akhir ya, ini ya, di akhir perang Tabuk terakhir. Nah setelah ini nanti kita akan bahas Haji Wada dan wafatnya Rasulullah SAW sebagai penyempurna kajian kita ini ya. Nah apa latar belakang ya peristiwa ini? Jadi kalau kita bicara pemberitaan ya, saya lama jadi wartawan, kita mengenal ya 5W 1H ya. Jadi termasuk diantaranya why ya, W-nya itu kenapa peristiwa ini terjadi ya. Nah ini tidak bisa dilepaskan dari sebuah peristiwa di mana Nabi pernah mengutus ya, mengirimkan utusannya Haris bin Umair ke Basra, lalu kemudian dalam perjalanan dia dibunuh oleh pimpinan kabilah Bani Ghassan yang ada di Balqa ya, Syurahbil namanya. Dan kemudian bukan hanya itu, kepala utusan Nabi ini dipenggal dan dihadapkan ke Kaisar Romawi. Ini yang memicu terjadinya perang Mu'tah pada pembahasan sebelumnya ya. Coba silakan cek lagi. Kalaupun tidak ada, jemaah bisa lihat di kajian kita sebelumnya di YouTube. Nanti saya share linknya insyaallah. Terjadilah perang Mu'tah antara kaum muslimin dan kafir Quraisy ya. Dan pada perang Mu'tah ini kita pernah bahas kekuatan menjadi sangat tidak seimbang, di mana kaum muslimin itu jumlahnya tidak lebih dari 3.000 orang, sementara Romawi itu jumlahnya 200.000 orang. Kendati demikian ya, paling tidak bagi para sahabat Nabi yang dikirim ke Mu'tah ini bisa mengimbangi ya, kalau tidak bisa disebut menang, tapi tidak mengimbangi,
sehingga mereka bisa lepas dan lolos dari pembantaian ya, terhadap kaum muslimin. Ya, bahkan bisa disebut kaum muslimin menang dalam perang ini karena jumlah korban di pihak musuh jauh lebih banyak daripada jumlah kaum muslimin. Nah, pasukan ini pulang, ini terjadi pada bulan Jumadil Awal atau Jumadil Akhir, bulan atau tahun 8 Hijriah ya, sebelum Fathu Makkah dan perang Hunain ya. Nah, kemudian pulang dari Haji Wada, pulang dari Fathu Makkah sekian bulan lamanya dan beberapa peristiwa terjadi dari kafilah-kafilah dagang yang datang dari Syam ya, dan dari orang-orang yang terpercaya yang sempat diutus oleh Rasul SAW, tepatnya mungkin bukan diutus tapi mendapatkan kabar ya bahwa orang Romawi yang berada di Damaskus, Syam ya, waktu itu Syam masih berada dalam kawasan Romawi, sedang menyiapkan pasukan yang besar ya untuk menyerang Madinah ya. Dan ini bukan berita hoax atau berita nggak jelas. Awalnya mungkin sebang siur, tapi dari para pedagang yang pulang dari Syam itu Nabi mendapatkan informasi clear, betul bahwa orang-orang Romawi, pasukan Romawi sedang bersiap-siap ya untuk melampiaskan kekalahan mereka dalam perang Uhud untuk menyerang Madinah Al-Munawwarah. Dan ini kalau dibiarkan bahaya. Ya. Untuk itu baginda Rasul ya tidak ingin mengambil risiko dan segera menyiapkan diri. Beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berkumpul dan mereka akan menyongsong musuh, ya, menghadang musuh di wilayah yang paling jauh, sejauh mungkin dari Madinah dan paling dekat dengan musuh, ya, yang nanti kita kenal dengan wilayah Tabuk. Ya. Ini ujian luar biasa bagi kaum muslimin karena saat itu Madinah sedang musim panas, buah-buahan belum sepenuhnya panen, artinya kondisi kaum muslimin saat itu seperti karyawan atau PNS di tanggal 25 ya. Atau mungkin tanggal 20-an. Gaji bulan lalu sudah habis ya. Gaji bulan depan belum turun. Buah-buahan tahun lalu mungkin stoknya sudah menipis ya. Tapi ya panen ya, masa panen belum tiba. Nah, dalam kondisi inilah kaum muslimin ya, dimobilisasi oleh Rasulullah SAW. Jadi kata Rasul, siapa yang tidak berhalangan secara syar'i, tidak sakit, tidak cacat, tidak tua, bukan wanita ya, harus ikut karena yang akan mereka hadapi tentara Romawi yang sangat terkenal itu. Dan baginda Rasulullah bukan hanya memobilisasi pasukan massa gitu kan, tapi juga memberikan motivasi kepada para sahabat untuk berlomba-lomba ya, menyiapkan infak terbaiknya. Nah, maka di sini kita melihat keteladanan dari para sahabat. Mereka bukan hanya menyambut ya, ajakan baginda Rasul untuk berjihad di jalan Allah ini, tapi seperti yang sampaikan tadi, mereka juga berlomba-lomba berinfak, memberikan harta mereka. Tersebut dalam catatan misalnya Sayyidina Utsman bin Affan ya, itu terus memberikan infaknya bahkan mencapai ratusan ekor unta. Ada mengatakan 900 ekor unta, kuda, uang cash gitu ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf ya, itu juga jor-joran memberikan sedekahnya ya. Dan begitu luar biasa sedekah mereka. Umar bin Khattab itu dikabarkan memberikan harta tak terduga ya, dia memberikan separuh hartanya. Saya nggak kebayang ada orang yang infak ya sampai menghabiskan separuh dari hartanya ya. Jadi dicek rekening bank ya, sekian puluh juta, sekian ratus juta dikali 50% itu yang dibagikan. Ya. Dan ini belum seberapa kalau kemudian dibanding dengan infaknya Abu Bakar Siddiq, sehingga beliau yang kemudian menyandang gelar sebagai orang yang afdal sahabat ba'da Rasul ya, orang yang paling afdal, dijuluki demikian setelah Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Beliau menginfakkan seluruh hartanya. Nah, ini juga menjadi inspirasi bagi kita, jazakumullah, bagaimana keteladanan kita terhadap para sahabat Nabi ini seharusnya demikian ya. Jadi sesungguhnya harta yang utuh menjadi milik kita itu bukan yang kita miliki di dunia ya. Harta yang utuh menjadi milik kita lah ketika kita
ketika kita infakkan, baik infak yang sifatnya wajib seperti zakat yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah muakkadah, dianjurkan. Jadi sebesar apapun kekayaan kita di dunia ini, mau 1 miliar, 10 miliar, sekian miliar, ketika kita meninggal dunia selesai. Nggak ada satupun yang dibawa. Yang kita bawa apa? Justru yang kita infakkan, kita berikan untuk orang lain, untuk kesejahteraan orang lain. Nah, untuk kepentingan Islam. Dan ini lahannya banyak. Lahannya banyak. Bukan hanya bangun masjid, itu salah satunya. Bukan hanya memberikan misalnya menghidupi yatim piatu, itu diantaranya. Bahkan kalau kita bicara tentang infak ini, ada infak yang sifatnya qasir, jadi pahalanya itu sekali selesai. Misalnya ngasih makan orang selesai. Tapi ada yang sifatnya mutaaddi, terus menerus, pahala yang mengalir, yang kita kenal dengan amal jariyah. Mungkin ini perlu kita pikirkan juga gitu kan, untuk mengalokasikan dana kita, harta kita untuk amalan-amalan yang sifatnya jarian, yang mengalirkan terus pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan ini bukan hanya masjid, bahkan dalam hadis Nabi mengatakan man hafara bi'ra, siapa yang menggali sumur, kalau tidak bisa gali ya nyuruh orang gitu. Man hafara bi'ran, menggali sumur, atau kemudian yujril ma, atau mengalirkan air. Dulu musimnya begitu, mengalirkan airnya dan dimanfaatkan oleh orang lain, lalu sedekah, maka itu sedekah baginya. Bahkan dalam riwayat lain katakan man zara'a zar'an, siapa yang nanam pepohonan, nanam tanaman, lalu fa'akalahu insanun hayawan, maka buah-buahan dari tanamannya tanam tadi dimakan manusia atau dimakan burung, hewan sekalipun, falu sedekah, maka itu bernilai sedekah baginya karena mendatangkan manfaat. Ini disebut dengan amalan-amalan yang bisa mendatangkan manfaat. Baik, baginda Rasulullah SAW memberangkatkan tentaranya, dan paling banyak 30.000 prajuritnya. Kalau dalam perang Hunain sebelumnya 12.000, ini 30.000 prajurit menuju ke Tabuk. Nabi sempat memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menetap di Madinah sebagai wakil beliau, dan sempat ada isu bahwa Ali dianggap mungkin dianggap nggak mampu dan seterusnya. Tapi Nabi akhirnya menjelaskan bahwa kedudukan Ali bin Abi Thalib ketika tidak ikut dalam perang ini itu seperti kedudukan Harun di sisi Musa, di mana ketika Musa menghadap Allah, Harun menjadi pemimpin kaum Bani Israel pada saat itu. Namun demikian bukan berarti Ali adalah pengganti Rasulullah setelah wafat. Nah, ini suka disalahkan oleh orang-orang Syiah. Enggak, karena kalau lihat dalilnya, sebelumnya Nabi sering memerintahkan para sahabat lain untuk menggantikan beliau di Madinah, bukan hanya Ali. Tapi untuk perang Tabuk ini, Ali yang menggantikan Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Mereka berangkat dengan segala kesulitannya. Dikisahkan seperti sampaikan tadi, 18 orang hanya mendapatkan jatah 1 unta untuk membawa beban mereka, bawa perbekalan, sehingga pasukan ini dikenal dengan Jaisul Al-Usra, atau pasukan yang dalam keadaan kesulitan. Dalam perjalanan ini banyak hal yang mereka temui. Mereka melewati lembah Hijr, tempat bermukimnya kaum Samud dulu, dan Nabi melarang mereka untuk berhenti, bahkan menganjurkan untuk berjalan terus. Karena dalam Islam kita dilarang menempati bermukim, bahkan kalaupun mampir tidak boleh begitu lama di tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa taala pernah menghancurkan umat tersebut atau kaum tersebut. Karena itu di Mekah, di daerah Arafah, jadi kalau kita wukuf di daerah Arafah, Musdalifah ke Mina, nah di situ ada sebuah lembah namanya lembah Muhaisir, di mana kalau kita lihat kosong. Jadi tidak ada tanaman, tidak ada bangunan, dan tidak ada yang menempati. Dilarang, karena disitulah Allah Subhanahu wa taala dulu menghancurkan Ka'bah. Menghancurkan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Yang diabadikan Allah dalam surat Al-Fil. Setelah melakukan perjalanan sekitar 15 hari, 15 malam, pasukan Nabi tiba di Tabuk dan memerintahkan untuk membuat base camp.
tenda dan bermukim di situ. Nah, berikan orasi semangat di sela-sela mereka berjamaah, sholat berjamaah di situ, dan takbir terus menggemuruh, ya, menunjukkan semangat mereka yang luar biasa. Mata-mata musuh, ya, yang sudah mengetahui gerakan kaum muslimin ini, ya, yang tadi ingin menyerang kaum muslimin, melihat kondisi demikian, akhirnya mereka membatalkan, ya, bubar. Jadi emang bicara tentang perang Tabuk ini agak kurang seru di tengah, ya. Jadi awalnya seru, ya, berangkat susah, tapi pas nyampe musuh udah kabur. Jadi ini semacam kalau bikin cerita itu, ya, cerpen ini, ya, anti klimaks. Jadi berhenti gitu, ya, di tengah, di atas, ya. Jadi nggak seru jadinya, ya. Tapi bahwa sesungguhnya tujuan perang itu kan bukan untuk menghabisi musuh, tapi bagaimana bisa menaklukkan musuh tanpa berdarah bila perlu, ya. Nah, beberapa kabilah yang awalnya berpihak ke pasukan Romawi yang berada di sekitar Tabuk tersebut, ya, misalnya ada kabilah Aila, ini kabilah yang dekat dengan Masjid Al-Aqsa di Palestina, ada kabilah Jarba, ada kabilah Adruj, ya, dan ada beberapa benteng yang di sana, ya, oleh Rasulullah SAW ditaklukkan, diajak masuk Islam, dan mereka pun tunduk kepada kaum muslimin. Jadi tujuan baginda Rasulullah SAW untuk ke tempat itu untuk menyatakan bahwa tempat ini sudah berada dalam kekuasaan kaum muslimin, bahwa tempat tersebut sudah menjadi wilayah muslimin, ya, menjadi wilayah kaum muslimin. Mereka bermukim di sini biasanya 3 hari bermukim di tempat di mana mereka mengalahkan musuh, ya. Tapi ini tidak. Nabi bermukim agak lama, 20 hari. Ya, 20 hari lamanya. Mereka berangkat di bulan Rajab 9 Hijriah dan kembali bulan Ramadan, ya. Jadi total tidak kurang dari 50 hari 50 malam. Nah, yang menarik bahwa selama 20 hari ini, ya, dikisahkan oleh Anas bin Malik yang juga ikut dalam peperangan ini, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melaksanakan sholatnya itu dengan jamak dan qasar. Ya, karenanya sebagian ulama, ya, fi khilaf, ada perbedaan pendapat tentang berapa lama ke seseorang itu melakukan perjalanan sehingga membolehkannya menjamak dan mengqasar sholat. Ya. Di mazhab kita maksud saya yang berkembang di Indonesia seperti Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, itu umumnya 3 hari. Maksudnya kalau perjalanan, oke, berapapun lamanya perjalanan, selama itu kita tetap boleh melaksanakan sholat jamak dan qasar. Tapi kalau udah nyampe di lokasi seperti Rasulullah, ya, kan udah nyampe di Tabuk, dalam mazhab Syafi'iyah itu cuma 3 hari. Ya, misalnya saya pulang kampung nih ke Batu Raja, atau Bu Yanti pulang kemana, atau ibu-ibu yang lain, ya, Bu Yeni misalnya pulang ke Jawa atau kemana. Nah, pas pulang itu kan bukan tempat dia kan rumahnya kan di Bogor, ya. Maka dalam mazhab Syafi'i selama kita berada di tempat tersebut itu cuma 3 hari boleh menjamak dan mengqasar salat. Hari keempat harus normal. Tapi dalam mazhab Maliki misalnya enggak, ya, 20 hari seperti Rasulullah. Mazhab Hanafi kalau saya tidak salah, ya, itu bahkan lebih dari itu. Saya pernah ke Hong Kong tahun 2000, udah lama, 2004 dan 2006, beberapa kali ke sana, ya. Ada peristiwa menarik. Saya di sana kan masjidnya jarang, Pak. Dulu kalau nggak salah ada 5 atau 6 masjid, ya, tidak lebih dari itu. Sekarang mungkin sudah nambah, ya. Nah, jadi sholat. Saya diajak oleh panitia untuk kunjungan ke beberapa tempat, ya, termasuk diantaranya ke Candi Buddha, yang patung Buddha yang gede itu apa tuh namanya di Hong Kong, ya. Nah, pulang dari sana tibalah waktu atau pas jelang nyampe sana, ya, waktu zuhur. Maka kita nyari posisi yang agak lapang gitu, ya. Kita pengen sholat berjamaah lah, ada beberapa orang waktu itu. Saya ingat, ya, bareng Kang Sahrul Gunawan waktu itu, ya, ke sana. Saya bilang, saya imam. Saya ingat banget Kang Alul waktu itu, ya, Sahrul Gunawan terpisah dari kami, ya, sehingga ketika sholat itu dia lagi nggak ada. Kita cari, pokoknya kita udah inilah, ya, insya Allah aman. Tapi pas mau sholat dia nggak ada, sehingga saya sholat, pimpin sholat. Saya bilang ke teman-teman yang stay di Hong Kong itu, saya akan sholat jamak qasar. Saya musafir dari Indonesia. Saya nanti 2 rakaat asar zuhur dan nanti 2 rakaat asar. Ya.
Nah, kalian yang mukim orang sini ya, nanti silakan meneruskan. Jadi saya 2 rakaat salam. Nah, yang di belakang, yang makmum silakan sholat diteruskan jadi 4 rakaat. Kata mereka, enggak Ustaz, kami jamak qasar juga. Oh iya, bilang. Karena menurut Ustaz kami yang di sini ya, kami ini posisinya tetap musafir. Karena rumah kami di Indonesia. Padahal kontraknya 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu mereka anggap sebagai musafir. Jadi ini bukan males-malesan, tapi memang ada mazhabnya ya. Ada mazhabnya. Jadi ternyata di sana tetap sholatnya di jamak dan qasar, padahal mereka mukimnya ada yang sampai 2 tahun masa kontrak. Nah, kalau cerita Kang Alul tadi, Sahrul Gunawan, begitu kita akan pulang ya, saya tanya, sudah sholat? Belum Ustaz, tapi waktunya mepet. Nah, akhirnya dia sholat di kendaraan ya. Dan itu boleh-boleh juga ya, karena waktunya nggak keburu, akhirnya kita sambil jalan naik kendaraan, waktu itu sholatnya di kendaraan. Baik. Nah, yang perlu dibahas juga dalam perang Tabuk ini, dan ini pelajaran bagi kita semua tentu saja, peristiwa setelahnya. Jadi pulang dari Tabuk ini ya, Nabi mengumpulkan dan mengevaluasi. Ini menarik ya. Jadi Nabi Muhammad SAW setelah melakukan perjalanan panjang, entah perang atau perdamaian atau apapun ya, atau pelajaran bagi kita hari ini, apapun yang kita lakukan, proyek-proyek apapun yang kita lakukan ya, ada yang disebut dengan evaluasi. Nabi juga demikian. Nabi mengevaluasi perjalanan mereka ini ya. Siapa yang meninggal ya, kemudian kalau ada utang piutang diselesaikan, dan yang paling penting juga siapa yang nggak ikut, siapa yang tidak ikut. Nah, ternyata ada ratusan orang yang tidak ikut ya, 80-puluhan orang lah ya, yang puluhan di antara mereka itu orang-orang munafik ya. Dan dari sini ketahuan ya, mana orang munafik dan tidak itu ya. Jadi mereka datang menghadap baginda Rasul, menyatakan kondisinya, ada yang flu mungkin gitu ya, ada yang gak enak badan ya, ada yang saudara yang sakit, macam-macam alasannya. Jadi kalau kita tidak ikut proyek-proyek besar dalam suatu kebaikan ya, maka harus punya alasan ya, harus punya alasan yang syar'i. Nah, orang-orang munafik itu ya, alasan mereka selalu dibuat-buat, dan kalau dibuat-buat ya selalu aja ada ya. Saya ingat ada teman kantor dulu ya, ya ini saya tidak menyebutkan nama agar tidak masuk dalam bab ghibah ya, tapi sering menjadi semacam ya bahan ketawaan aja gitu ya, karena sering bolos dari kantor. Tapi yang uniknya dia selalu punya alasan mengapa tidak ke kantor. Hari pertama ke kantor ya, listriknya mati dan harus ke PLN ya. Berikutnya 2 hari kemudian dia nggak ke kantor lagi, alasannya apa ya, harus ngurus air pump yang nunggak. Oh, macam-macam. Besoknya ada tetangga yang meninggal. Jadi kita ketawa aja gitu kan. Jadi itu kenapa itu listrik dan pump kan bisa dikerjain dalam sehari, kenapa harus beda hari sehingga tidak ke kantor? Nah, ini nggak boleh ya. Jadi orang munafik ya, ada 80 orangan orang munafik menyatakan diri mereka tidak ikut dengan alasan masing-masing. Nah, di antara yang tidak ikut juga ada 3 orang sahabat baginda Rasul. Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. 3 sahabat mulia ini dikenal sebagai orang yang sangat luar biasa. Mereka nyaris tidak pernah ikut dalam semua peristiwa besar di masa Nabi ya. Dan mereka menghadap baginda Rasul, menyatakan ya bahwa mereka tidak ikut. Ketika ditanya oleh Nabi, mereka tidak bisa jawab. Emang nggak ada alasan ya. Jadi mereka menuturkan ketika Nabi akan mengajak mereka untuk berangkat, dalam hati mereka sebagaimana juga yang lain ya, ada juga yang lain nyusul, udah duluan kami nyusul. Misalnya Abu Dzar Al-Ghifari itu kan nyusul belakangan tapi dia berangkat. Nah, jadi dia ketika yang lain sudah berangkat satu-satu terus ya, dia entar aja. Nah, ini godaan setan gitu ya. Jadi pelajaran juga bagi kita kalau hendaknya tidak menunda-nunda kebaikan. Sama seperti saya sering himbaukan kepada para bapak ya, kalau azan sholat berjamaah berkumandang ya, Allahu Akbar. Nah, di antara kita apa? Ketika mendengar azan ya, ada yang sabiqum bil khair, buru-buru ke masjid, terutama yang laki-laki. Tapi ada juga yang entar azan masjid Al-Ikhlas Baranan Siang Indah itu misalnya ya, lama azannya ya, jadi entar dulu ya.
Dia berleha-leha dulu, mungkin bikin kopi dulu bila perlu gitu kan, santai ya. Ya. Nah begitu azan selesai, ada yang bersegera langsung. Ya. Tapi ada juga yang entar. Itu masjid antara azan dan qomatnya lama. Akhirnya menunda-nunda. Begitu qomat, kebelet. Ya. Akhirnya ke toilet dan gak jadi berangkat. Nah ini godaan syaitan. Nah mereka juga ya, mengaku kira-kira demikian. Tidak ada alasan bagi mereka, sakit enggak, punya uang juga tidak, enggak ada alasan. Nah orang-orang seperti ini oleh Nabi tidak dibiarkan, dan sebagai bentuk kasih sayang baginda Rasul kepada mereka, dan ini penting ya, tidak membiarkan kesalahan itu. Akhirnya mereka dihukum dengan cara apa? Ditahzir, ditinggalkan, tidak diajak bicara, tidak diajak ngomong ya, tidak ditegur, bahkan ketika mereka mengucapkan salam pun diabaikan. Hal itu terus berlangsung jazakumullah sampai kemudian lebih dari sebulan mereka tidak menegur ya, Ka'ab bin Malik dan kawan-kawan ini. Bahkan ada kisah ya, sampai suatu saat Ka'ab bin Malik ini pergi ke masjid. Dia masih berjamaah dengan kaum muslimin ya. Nabi ada, sudah duduk, sudah ada di tempat tersebut. Ka'ab bin Malik ini memberikan salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum. Nabi tidak menjawab, nggak menjawab. Sampai Ka'ab bin Malik ini nggak yakin. Oh mungkin Nabi jawab dalam hati, atau mungkin Nabi menjawab dengan sir, nggak dijaharkan. Maka sambil takbir, ya, setelah takbir dia sempat melirik ke Rasulullah. Ternyata enggak. Nabi memang nggak menggerakkan bibirnya yang tidak menjawab salamnya. Sampai segitunya gitu kan. Sampai kemudian turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah ayat 118 yang berbunyi, wa 'alas salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha tawwabur rahim. At-Taubah 118. Wa 'alas salasah, dan terhadap 3 orang. Nah, ini juga adab dalam Al-Qur'an. Ya. Allah dalam Al-Quran tidak menyebutkan 3 orang, nama 3 orang ini, enggak, karena nggak penting, apalagi kalau kita bicara tentang suatu kesalahan. Jadi nonen ya, tidak sebutkan namanya. Wa 'alas salasatil ladzina khulifu, dan terhadap 3 orang sahabat Nabi yang khulifu, yang tertinggal, tidak ikut dalam perang Tabuk ini, merasa daqat alaihimul ardu, karena diboikot tadi mereka, daqat alaihimul ardu, bumi merasa sempit. Kebayang oleh kita ya, punya tetangga, punya saudara, tapi nggak pernah negur kita. Kemanapun kita pergi, mentok, karena ya, tidak ada yang nyapa ya. Bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum, dan mereka juga merasakan jiwa mereka sempit, sesak, nyesek gitu kan, nggak ada yang negur ya. Dan ini lebih lebih sakit daripada dihukum fisik, ditampar sehari 2 hari hilang, tapi didiamkan ya selama 40 hari, ini menyakitkan, ini siksaan, hukuman yang luar biasa ya. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi ya. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi, dan namun mereka tetap berpengharapan kepada Allah. Tidak ada harapan, dan mereka menyangka bahwa tidak ada harapan dan pertolongan kecuali Allah SWT. Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Lalu Allah menerima taubat mereka agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Nah, mereka pun akhirnya dibebaskan, dan walaupun ya dalam masa pemboikotan tadi godaan-godaan itu begitu dahsyat ya, bahkan mereka sempat ditawari oleh kerajaan-kerajaan lain untuk membelot ya, tapi mereka tetap bergeming dengan keislamannya ya. Usai perang Tabuk ini jemaah, ada beberapa peristiwa besar terjadi, antara lain ya, banyak ayat Taubah, dari surat Taubah itu turun pada perang ini atau usai perang ini ya. Surat yang satu-satunya kita diharamkan membaca bismillah ya, karena di dalamnya ada ayat-ayat tentang perang ya. Sehingga Utsman bin Affan itu sempat mengatakan, saya menduga dan seperti merasakan surat Al-Anfal dan surat At-Taubah ini satu surat. Jadi kalau kita baca surat Al-Anfal jemaah, itu langsung surat At-Taubah itu nggak ada bismillahnya, langsung. Maka kata Utsman bin Affan, saya merasakan seperti Al-Anfal dan At-Taubah ini satu surat, karena tidak ada pembatasnya. Pada tahun ini juga seorang wanita Ghamidiyah dirajam
Jadi sekitar 2 tahun lalu ya, datang seorang wanita dari kabilah Al-Ghamidi. Kabilah Al-Ghamidi. Dia datang menghadap baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, halak, saya celaka. Ada apa dengan kata Rasulullah? Rajam saya. Ada apa kata Rasul? Saya telah berzina, zanaitu. Kata Rasul, apakah engkau mabok? Kata Rasul, datang aku berzina minta dirajam. Tidak ya Rasulullah. Pulang kata Rasul. Maka pulanglah dia. Sekian bulan kemudian dia datang lagi menghadap Rasul. Ya Rasulullah, halak, saya celaka, saya berzina. Nggak bersih, lihat, saya hamil. Ini benar kata Rasul. Ini benar. Sementara dia tidak punya suami. Ya. Maka kata Rasul, irji'i, pulang hatta sampai engkau melahirkan, hatta tadai. Ya. Maka pulanglah wanita ini, rakumullah, sampai dia kemudian melahirkan, datang lagi kepada Rasulullah bawa anaknya. Ya Rasulullah, sebagaimana janji setahun yang lalu, katanya kira-kira kan 9 bulan yang lalu, saya datang, rajam saya, ini saya udah lahir, anak saya udah lahir. Kata Rasul, pulang rawat anakmu sampai selesai masa radoa, masa menyusui. Ya, ketika pulang dari perang Tabuk ini, perempuan itu datang lagi menghadap baginda Rasul minta dirajam, dan tidak ada alasan bagi Nabi kecuali merajamnya. Ini yang terjadi pada dan itu satu-satunya peristiwa. Sepengetahuan saya tidak ada kisah lain selain itu. Ya, maksudnya selain orang yang mungkin ada kisah lain, tapi saya nggak kebayang ya, yang mengaku dirinya dirajam ya, berzina dan kemudian dirajam oleh Nabi dan para sahabat, dan didoakan ya agar diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya karena sudah mendapatkan hukuman di dunia. Peristiwa yang ketiga, Raja Najasyi wafat, meninggal dunia. Ini raja negeri Habasyah yang dimana dulu sebagian kaum muslimin pernah hijrah ke tempat tersebut dan dia masuk Islam. Tapi tidak pernah ketemu Rasulullah, dan ketika dia meninggal dunia, baginda Rasul melaksanakan sholat gaib. Dari sinilah berasal sholat gaib, di mana jenazahnya jauh di ujung sana di Habasyah, Afrika, sementara Nabi ada di Madinah. Maka Nabi melaksanakan sholat gaib, dan ini ada syariatnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, Ummu Kulsum binti Muhammad, ya, putri baginda Rasul wafat, istri Utsman bin Affan. Ya. Pertama Nabi menikah dengan Utsman menikah dengan Ruqayyah. Ketika wafat, dinikahkan Nabi dengan Ummu Kulsum dan wafat. Maka ketika Ummu Kulsum ini wafat, kata Rasul, seandainya saya punya anak perempuan lagi, saya akan nikahkan denganmu lagi ya Utsman. Tapi tidak ada lagi. Satu-satunya putri Nabi adalah Fatimah yang sudah dinikahkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar Siddiq setelah pulang dari Tabuk ini ya, diperintahkan oleh Rasul untuk memimpin jamaah haji ke Mekah, yang kemudian ditemani oleh Ali bin Abi Thalib. Nabi belum berangkat, Nabi berangkat tahun berikutnya. Jadi pada bulan tahun 9 ini ya, sudah ada jamaah haji yang berangkat, walaupun ada yang mengatakan syariatnya tidak sesempurna haji wada, beda ya, tapi mereka tetap berangkat sesuai dengan arahan Rasulullah SAW. Selepas ini juga ya, ada peristiwa yang terjadi, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik waktu itu, meninggal dunia. Dia meninggal dunia dan Nabi mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan salat jenazah untuk orang ini. Padahal mereka tahu ini orang munafik. Maka Sayyidina Umar menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, wala tusalli ala ahadin minhum, jangan kau salat kepada salah seorang di antara mereka, orang munafik itu. Tapi Rasulullah sebagai orang yang punya sifat yang sangat luar biasa, emosionalnya tidak bisa dibohongi ya. Beliau ya, apalagi anaknya Abdullah bin Ubay, anak dari Abdullah bin Ubay ini ya, adalah sahabat mulia Rasulullah SAW ya, maka Nabi tetap mensolatkan jenazahnya. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Janganlah engkau salat atas salah seorang pun dari mereka yang meninggal selamanya,
dan jangan berdiri di atas kuburan untuk mendoakannya. Innahum kafaru, mereka adalah orang kafir. Nah, jadi kalau ketahuan kafir munafiknya jelas-jelas, maka jangan sholatin. Karena itu pernah Nabi itu memberikan daftar, ya, daftar orang-orang munafik. Nah, jadi ditulis kira-kira demikian dan diserahkan kepada Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ibn Yaman, kata Rasul, ini daftar orang-orang munafik. Tapi agar tidak muncul fitnah dan kehebohan, nama-nama ini jangan dipublish. Cukup engkau yang tahu. Jangan pernah omongin ke siapapun. Nah, ketika Nabi meninggal dunia satu persatu, ya, banyak yang meninggal. Umar cerdas. Ya. Umar gak mau mensolatkan orang yang munafik. Umar ikut sholat. Tapi kalau ada yang meninggal dan Hudzaifah yang sholatin, Umar juga nggak mau, ya, karena ya, orang tersebut munafik dan hanya Hudzaifah dan Allah yang tahu. Nah, di sisi lain kita melihat bagaimana Hudzaifah ibn Yaman ini orang yang sangat kuat memegang rahasia. Ya. Terakhir, apa saja hikmah di balik perang Tabuk ini? Jazakallahu. Pertama, besarnya sikap antisipatif Allah menghadapi musuh. Beliau nggak main-main. Ya, jadi belajar dari perang Mu'tah di mana Romawi bisa mengerahkan 200.000 prajurit. Bagaimana kalau prajurit itu datang ke Madinah dan menghancur-leburkan Madinah? Nah, sebagai langkah antisipasi, maka beliau memobilisasi pasukan, paling tidak untuk menggentarkan musuh. Yang kedua, keutamaan para sahabat dalam berinfak. Ya, hikmah yang kedua, kita belajar dari keutamaan para sahabat Nabi berinfak. Mereka berlomba-lomba, berfastabiqul khairat, tidak ingin ketinggalan. Bahkan para akhwat, wanita, ibu-ibu, mereka melucuti gelang mereka, kalung mereka diserahkan kepada baginda Rasul untuk membiayai peperangan tersebut. Karena biaya sangat besar. Ya, perjalanan sangat panjang, butuhkan kendaraan, butuhkan makanan, stok, persiapan. Ya. Kemudian yang berikutnya, kemungkinan adanya kondisi lemah iman sebagaimana dialami oleh Ka'ab bin Malik dan kawannya. Jadi Ka'ab bin Malik ini kan orang soleh, ikut dalam peristiwa besar di masa Nabi dan sahabat dekat beliau. Tapi dalam hal ini, kata Fathiyakan dalam bukunya Al-Mutasaqituna ala Tariq Dakwah, yang berjatuhan di jalan dakwah, beliau mengatakan seorang muslim itu bisa mengalami al-futur, ya, lemah iman, ngedrop. Dan itu yang terjadi dengan Ka'ab bin Malik dan kawan-kawan. Nah, mungkin hari ini kita pernah mengalami hal yang sama. Ya, datang malesnya, males sholat tahajud, males baca Quran, sudah lama nggak infak, males ikut ta'lim. Nah, ini disebut dengan lemah iman. Jadi harus kita recovery. Ya. Kemampuan Nabi memobilisasi massa dalam kondisi susah, ini juga luar biasa. Mereka dalam keadaan paceklik begitu kira-kira, ya, tapi Nabi bisa memberikan motivasi kepada mereka untuk berangkat walaupun perjalanan sangat jauh. Pelajaran dari Ka'ab dan kawan-kawan, ketika ada Biqat, dia sempat ditawar oleh Raja Ghassan pada waktu itu, ya, tapi dia tetap dengan keimanannya. Saya kira ini juga hikmah bagi kita, ya. Banyak di antara kita mungkin yang bisa bertahan dalam keteguhan prinsipnya ketika Allah SWT dengan kemapanan finansial, ya, rajin sholat, ya, dan seterusnya. Tapi yang harus kita waspadai, kuatkah kita, ya, kalau diuji oleh Allah SWT dengan serba kekurangan, ya, dengan segala kekurangan. Nah, di tengah segala kekurangan itu datanglah orang lain, ya, yang menguji keimanan kita. Mampukah kita bertahan? Nah, Ka'ab bin Malik dan kawan sudah memberikan contoh bagi kita. Berakhirnya riwayat orang-orang munafik secara formal dengan meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka pulang dari Tabuk ini, ya, kekuatan Islam semakin gagah, ya, musuh semakin down gitu, ya. Romawi mulai bergetar dan pamor kaum muslimin semakin besar. Sementara di internal umat Islam sendiri mereka semakin kokoh dengan pelan tapi pasti hilangnya orang-orang munafik. Tokoh mereka Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, sudah meninggal dunia. Karena itu dalam kaidah kaum muslimin, ya, kaidahnya bahwa, ya, ciri sebuah kondisi masyarakat itu sedang mapan, sedang bagus, itu berbanding terbalik dengan
keberadaan orang-orang munafik. Maksudnya kan selalu ada pertarungan ya, atau perseteruan antara hak dan batil. Untuk mengetahui yang sekarang sedang berkuasa ini al-haq atau batil, ya. Kadang kita bingung. Kita ini sedang menang, ya, atau sedang kalah. Apakah sekarang yang berkuasa itu al-haq atau al-batil? Apalagi pada zaman fitnah, kadang kita susah bedain mana hak mana batil. Ya, seperti berita baru-baru ini ya, ada informasi teroris gitu ya, yang ngebom saat ini. Kan beritanya kan berseliweran tuh. Ada yang kemudian langsung menghubungkan dengan lembaga tertentu yang sudah dibubarkan. Ada yang mengatakan terbukti ini kerjaan aparat sendiri. Ada yang provokator khususnya. Ini zaman fitnah yang kadang kita susah bedain mana yang benar dan mana yang salah. Maka kita doa kita apa? Allahumma atau Rabbana, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, dan berikan kemampuan kepada kami agar bisa mengikuti, dan tunjukkan kami yang salah itu salah, dan berikan kemampuan kami agar bisa menjauhi. Nah, tapi salah satu indikasinya apa? Kalau dalam kondisi tersebut orang-orang munafik atau kemunafikan semakin banyak berkeliaran, orang munafik, ya, orang yang suka bohong, tidak tepat janji, ingkar janji, kemudian khianat, ya, tidak amanah jabatan. Ini kan ciri-ciri orang munafik. Nah, kalau orang-orang seperti ini rahimakumullah menyebar, menjamu dan banyak dalam komunitas masyarakat, maka yakinlah bahwa yang sedang berkuasa itu adalah al-batil. Yang sedang dominan itu adalah al-batil. Dan sebaliknya, kalau orang-orang munafik ini semakin berkurang, walaupun ada tapi tidak banyak, sempit mereka, maka berarti yang sedang berkuasa adalah orang-orang yang baik, al-haq. Nabi Muhammad SAW seiring dengan kemenangan-kemenangan beliau dalam berbagai peperangan dan seterusnya, dan artinya al-haq semakin berkuasa, semakin naik, maka otomatis al-batil, munafik semakin turun. Jadi ini rumusnya. Karena itu paling tidak ya kita bisa mengetahui indikasinya, dan sehingga kita bisa waspada dan melakukan tindakan preventif ya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW dan bersahabat. Baik, jam 2 persis kita sisakan waktu jazakumullah untuk diskusinya, baik yang berhubungan dengan kisah perang Tabuk ini sendiri atau hikmah-hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Saya serahkan kembali kepada host untuk memimpin acara kita ini, diskusi. Dipersilakan. Dari saya sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Teh Yanti dialihkan ke saya, Ustaz Hafiz. Iya, Bu Mahda, silakan. Ya, ada keperluan. Iya. Ya. Alhamdulillah, jazakallah khair penjelasannya yang Masya Allah ya. Saya sudah bosan-bosan mendengar kisah Tabuk ini, sangat heroik gitu tadi. Di mana ini sepertinya paling berat di antara perang-perang Rasulullah ya, karena ternyata pas sudah sampai Medan hanya saywar gitu kan. Saywar saja gitu kan. Iya. Tidak sampai terjadi pertumpahan darah. Ya, baik, ibu-ibu, bapak ada nggak ya? Ibu-ibu ya. Iya, ibu-ibu. Ibu-ibu. Semua ibu. Silakan ibu-ibu, bila ada yang mau didiskusikan, ditanyakan ke Ustadz, mangga dibuka saja mic-nya. Maaf, suara saya jelas nggak? Soalnya ada feedback suara feedback. Jelas, Bu Mahda, jelas. Jelas. Jelas ya. Silakan. Di sini ada chat juga mungkin ya, bisa lewat chat mungkin. Saya cek yang lewat chat, silakan. Kalau ada. Bila belum ada, saya jadi tertarik dengan yang statement tentang tentang Rasulullah mempercepat perjalanan pada saat beliau menemui tempat di nafasnya kaum Samud gitu ya. Betul. Nah, bagaimana dengan travel kita yang menawarkan tidak viral
Nabi gitu ya, itu betul kan kita singgah gitu ya, seperti di Petra atau di mana gitu ya. Ya. Betul ya, ini banyak ditanyakan ke saya, terutama bukan hanya itu, termasuk hukum misalnya berkunjung ke Baitul Maqdis ya, di mana visanya akan masuk ke Israel ya. Nah, jadi secara umum ya kita tidak boleh menempati gitu ya, atau berlama-lama di tempat tersebut ya tanpa kepentingan ya. Ini umumnya. Tapi kalau ada kepentingan tertentu, ya, entah untuk kepentingan investigasi belajar, ya, atau ada sesuatu yang diambil, ya, ada kepentingan, itu boleh. Tapi kalau tidak, seperti Nabi kan gak ada kepentingan, mereka lewat aja. Nah, jadi, tapi kalau untuk kepentingan misalnya belajar, melakukan investigasi atau melakukan penelitian, ya, atau kunjungan untuk mengambil ibrah dari tempat tersebut dan tidak berlama-lama, nggak sampai nginap gitu, enggak, ya itu maka dibolehkan. Makanya sekarang travel itu barangkali tujuannya itu untuk mengambil ibrah. Di sini loh kejayaan umat dulu ya, yang pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini ada sisa-sisanya. Bagaimana kekuasaan mereka yang begitu luar biasa dulu, tapi akhirnya tidak apa-apanya kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingin berkehendak. Ya, jadi jelas. Tapi kalau tidak ada tujuan, ya nggak boleh. Ya, apalagi sampai menetap, termasuk juga misalnya lembah Muhaisir yang ada di Arafah juga demikian ya. Kita sekian kali saya berangkat umrah, kita belum pernah tuh, kalau saya lewat, karena tahu kan pas begitu lewat saya tunjukkan aja. Nah, bus biasanya agak lambat jalannya. Nah, itu dulu di situ dulu di ujung sono ya ada lapangan ya, tandus, dan tidak ada yang menghuni. Di situ Allah SWT menghancurkan tentara sebagai tempat destinasi wisata. Ya, beda dengan misalnya tempat-tempat lain seperti Khaybar atau sekarang Taif ya, atau Hudaybiyah ya, itu tempat yang dikunjungi. Ya. Ada lagi silakan. Jadi sebenarnya tidak apa-apa selama memang ada tujuan khusus dan tidak berlama-lama di sana. Betul. Iya. Menetap, tidak menginap. Bangga, ini Vila, ada yang mau bertanya, ada Ustaz, mumpung ada Ustaz. Ini berarti kajian kita hampir berakhir, Ustaz, nggak terasa. Iya, mungkin tinggal 2 pertemuan lagi Bu Mahda ya. Pertemuan depan ini kita akan bahas Haji Wada. Setelah itu kita bahas wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, detik-detik wafatnya Nabi. Jadi detik-detik wafatnya Nabi itu butuh sesi tersendiri. Karena kita akan bahas misalnya isyarat-isyarat ilahiyah yang muncul ya jelang Nabi meninggal dunia. Ya, kemudian bagaimana proses dan sikap para sahabat ketika mendengar wafatnya Rasul. Butuh sesi tersendiri. Nah setelah itu ya mungkin kita akan sepakati, kalau memang masih teruskan, kita akan mengulas ya biografi Al-Khulafa Ar-Rasyidun, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Karena ini juga ada hubungan dengan Rasulullah yang hidup di tengah mereka ya. Nah jadi saya suka sampaikan, kalau kita bicara tentang as-saqafah Islamiyah atau wawasan keislaman, kita punya khazanah, punya tabungan yang sangat banyak. Di luar pandemi saya dulu sering ngisi di Masjid Alumni IPB, itu mungkin sudah hampir 180 sekian kali pertemuan, dan saya membahas biografi sahabat Nabi. Ada yang nanya, Ustadz, ini kalau sahabat Nabi ini udah habis, kita bahas siapa lagi? Saya bilang, sahabat Nabi itu jumlahnya 100.000 orang. Jadi nyaris nggak akan habis. Saya mungkin sempat di-share oleh Bu Yanti ya, belum lama melaunching buku 101 sahabat Nabi. 101 sahabat Nabi. Ini kalau kita bahas sebulan satu, butuh 100 bulan. 100 bulan itu berapa tahun itu? 10 tahun ya? Ada nggak? Ustaz bukunya ada. Kenapa? Iya. Jadi kita kaya gitu ya. Bukunya ada ya. Saya tertarik. Oh ini baru dicetak ulang lagi. Udah terbit lagi ya. Baru cetak ulang mungkin 25 Maret kemarin ya. Ini saya dengan tambahan revisi ya. Saya tambahkan juga beberapa biografi sahabat Nabi yang lain. Kalau yang pernah terbit dulu itu 101
tapi di dalamnya ada yang muslimahnya, ada yang sahabiah. Tapi di buku ini hanya sahabat saja. Sahabiahnya nggak ada. Sahabiah nanti akan dipisah di buku tersendiri. Saya sedang siapkan supaya bisa dinikmati. Ya. Monggo, ada lagi? Silakan. Ya, silakan ibu-ibu. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Diah. Saya mau nanyakan tapi dari luar tema nggak apa-apa ya Ustaz ya? Iya. Saya mau tanyakan ada beberapa orang yang bicara katanya ketika wanita usianya setelah 60 boleh melepas hijab Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Apakah dalilnya kuat atau bagaimana? Terima kasih semuanya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin tidak ada hubungan dengan tema kita. Ini bicara tentang hukum fikih, gitu ya, hukum fikih. Secara asal bahwa hijab atau aurat wanita itu tidak boleh tampakkan kepada siapapun ya, di luar mahram, ya, tentu saja ya. Dan itu munzu sejak dia balik, ya. Ini kewajiban itu ya. Jadi kalau sebelum balik mungkin proses belajar aja. Nah, dan ini berlangsung sampai dia meninggal dunia, ya, sampai dia meninggal dunia. Jadi kecuali dalam kondisi tidak normal, ya, misalnya untuk kebutuhan tertentu, misalnya misal dia harus dioperasi dan seterusnya, maka harus dibuka bagian kepalanya atau auratnya, maka boleh. Tapi kalau tidak, tetap nggak boleh. Jadi walaupun dia usianya sudah 60-70 tahunnya, dia tetap harus menutup auratnya, menutup hijab dalam hal ini. Dia tetap harus berjilbab, menutup auratnya, ya. Sebab atau jangan sampai misalnya kan udah tua, nggak ada nafsu lagi. Bukan masalah nafsu tidak nafsunya, ya, tapi itu kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dilaksanakan. Ya. Adapun yang berpendapat berbeda dengan itu mungkin ada, tapi ini pendapat yang syadz, pendapat yang aneh. Ya. Jadi bukan pendapat jumhur al ulama, bukan pendapat mayoritas ulama. Adapun pendapat mayoritas ulama, ya, mengatakan bahwa wanita tetap harus menutup auratnya sampai dia usia berapapun, ya, di hadapan non mahramnya, kecuali dalam kondisi tidak normal, darurat. Dan darurat ini panjang penjelasannya, bisa karena sakit, harus dioperasi, atau dalam kondisi-kondisi misalnya ya dia nggak punya pakaian lagi, ini kondisi nggak normal, ya. Jadi kalau kondisi nggak normal ya kita nggak bisa hukumi, tapi dalam kondisi normal dia tetap harus menutup hijabnya, menutup auratnya. Ini pengetahuan saya. Nah, ada yang berpendapat lain dari itu, ya itu pendapat yang minoritas dari kalangan ulama. Monggo. Yang lain, jadi sampai kapan pun tetap ya, itu ya. Kecuali dia Alzheimer mungkin atau demensi pun gitu ya. Kalau wanita yang sudah pikun, ya, maka dia amat tergantung dengan keluarganya nanti, ya. Jadi apa maksudnya, misalnya dia udah nggak ingat lagi gitu kan, ya. Jadi tetap harus menutup aurat, ya. Dan mereka diperbolehkan untuk buka wajah dan telapak tangan saja, ya. Selain itu tetap dianggap sebagai suatu hal yang wajib, ya. Ya, silakan ibu-ibu, masih ibu-ibu dari tadi lagi. Iya. Semua soalnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini sebelum ada yang bertanya lagi, saya saja dulu Ustaz ya. Enggak, silakan. Kan orang munafik itu juga Iya. menarik ya Ustaz. Iya. Apa Nabi mau mensolatkan, tiba-tiba sama Umar dikat, dan ternyata istilahnya Allah memilih pendapat Umar gitu ya. Iya. Itu gimana ya kalau di zaman sekarang, berarti kita nggak bisa memvonis kan ya tersebut munafik atau gimana gitu. Jadi gimana tuh Ustaz posisinya? Iya, jadi kalau kita lihat
definisi kemunafikan itu kan ada dua penjelasan. Pertama, ada disebutkan nifaqan i'tiqadiyan, ya. Munafik secara keyakinan. Jadi zahirnya beriman, ya, padahal dalam hatinya dia kufur, ya. Kemudian yang kedua ada yang disebutkan nifaqan amaliyan, nifaq amalnya, ya. Jadi dia muslim, dia nggak muslim, ya, dan dia tetap melaksanakan sholat, bla bla. Tapi ada beberapa amalannya, perilakunya yang mencirikan orang munafik, sebagaimana sabda Nabi SAW, ayatul munafik salas, ya. Ciri orang munafik itu 3. Yang pertama adalah idza hadatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Yang kedua wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji tidak pernah menepati, wa'ada akhlafa. Yang ketiga wa idza tumina khana, kalau diberikan amanat dia khianat. Nah, jadi ini orang yang munafik amalian, di mana dosanya mungkin tidak sama dengan yang munafik i'tiqadiyan. Nah, yang ulama sepakat yang kalau kita tahu betul-betul bahwa dia munafik i'tiqadiyan, itu yang nggak boleh sholatkan. Jadi dia pura-pura masuk Islam padahal enggak, gitu kan. Dan kita tahu itu, maka kita nggak boleh sholatkan, tidak boleh sholatkan. Adapun yang munafikan amalian ini memang bertingkat, ada yang parah banget, gitu kan, ada yang enggak, ada yang bohongnya sesekali, gitu kan. Ada juga yang memang nggak bisa percaya, dan bahkan dalam hal ini sangat tegas, sangat keras. Ini juga tidak diperbolehkan dan diancam, gitu ya. Diancam, misalnya sering, mohon maaf, kita nggak ngomongin pejabat manapun, siapapun, gitu kan, kita nggak nyinggung siapapun. Setiap kali janji, misalnya pejabat itu selalu dusta, maka hukumnya apa ya, jangan dipilih lagi. Kalau udah tahu, gitu ya, setiap dia ngomongnya selalu ingkarnya salah atau tidak pernah benar, gitu ya, udah nggak usah didengarin lagi, ya. Nah, atau misalnya ketika dia berikan amanah dia khianati, jangan pernah dikasih amanah lagi. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul itu secara zahir dia mengaku muslim, ya, tapi secara perilaku dan tindakan dia sering bergabung dengan orang-orang munafik, orang-orang kafir. Misalnya dalam perang Ahzab dia gabung dengan orang kafir. Jadi dia bukan gabung kiri kanan, kepada kaum muslimin tetap oke, tapi pada saat sama dia juga gabung dengan orang kafir. Dalam perang Khaybar, Abdullah bin Ubay lah yang membocorkan rahasia kaum muslimin yang akan berangkat ke tempat tersebut, membocorkan rahasia negara. Itu termasuk suatu kemunafikan, khianat, babnya khianat, ya. Tapi ada yang juga yang kepleset, seperti Hatib bin Abi Balta'a, pernah kita ceritakan, dia akan sempat membocorkan rahasia negara keberangkatan Nabi dari Madinah ke Mekah, tapi tidak ada yang munafik, karena itu suatu ketidaksengajaan, bukan niatnya pengen membocorkan rahasia Nabi, bukan. Dia pengen memberitahu pasukan kaum muslimin di Mekah supaya keluarganya di Mekah waspada, bila perlu menghindar. Jadi beda, gitu ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan, yang fix jelas tidak boleh disolatkan adalah munafiqan i'tiqad, nifaqan i'tiqadiyan. Jadi zahir dia muslim padahal dia bukan, enggak muslim, yang pura-pura doang. Ini jelas. Adapun yang nifaqan amalian tadi tergantung tingkatan kemunafikannya. Kalau clear banget 3 hal tadi selalu dilakukan, ya nggak usah salatin, ya. Tidak, maka ancaman bagi pemimpin munafik itu sebenarnya sederhana. Ntar kalau dia meninggal jangan sholatin. Dan sebenarnya kiatnya sederhana untuk mencirikan, ya, bahwa seseorang itu munafik atau tidak, itu dimulai dari sholat subuhnya. Jadi kalau sholat subuhnya bermasalah, wah, kita boleh khawatir, gitu kan. Jangan-jangan dia terindikasi penyakit munafik. Karena sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Laki-laki maksud saya. Kalau perempuan sih mungkin ada toleransi dan ada hukum tersendiri. Ya. Tapi tetap berlaku ya, tidak menyolatkan Ustaz. Iya, sampai sekarang. Jadi bukan hanya di zaman Rasulullah SAW, iya. Iya, karena kita kan sering kalau lihat medsos tuh Ustaz, ya. Iya. Ya ada beberapa nama yang sepertinya ke arah sana, gitu kan. Iya. Yang kafir, gitu kan. Memecah belah umat seperti itu. Iya. Tolong alat. Iya, makanya ibu-ibu ini masih banyak waktu kita
Ya ini juga hadirin hari ini alhamdulillah ada militer nih, ada 9 peserta. Ya. Ya. Mana? Saya boleh nanya lagi ya Ustadz ya? Monggo. Iya, Ya. Ustadz, apakah penghancuran Masjid Bihar itu terjadi ketika perang Tabuk ini juga Ustadz? Kenapa? Kan dalam penghancuran Masjid Bihar, Oke. Ya. apakah terjadi pada perang Tabuk juga Ustadz? Ya, jadi saya lupa satu hal. Ada, betul ya. Saya lupa satu hal. Jadi sepulang dari perang Tabuk ini, ketika Nabi berangkat ke Tabuk, orang-orang munafik tadi membuat masjid tandingan di tidak jauh dari Quba kalau tidak salah ya. Yang belakangan ya masjid ini disebut dengan Masjid Ad-Dirar, ya, masjid yang membahayakan gitu kan. Dan ini sempat menjadi fitnah bagi kaum muslimin ya, karena keberadaan masjid ini yang tiba-tiba ada dan kemudian memunculkan hal-hal yang bisa memecah belah umat Islam paling tidak ya. Dan Nabi tahu ya siapa saja di belakang masjid ini, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawan ya, maka Nabi segera memerintahkan untuk merobohkan masjid itu. Maka disebut dengan Masjid Dirar. Dan ditegaskan lagi dalam Al-Quran, masjid yang diakui adalah Masjidun Usissa ala Taqwa. Itulah Masjid Quba. Jadi benar ya, sepulang dari Tabuk. Jadi ketika kaum muslimin pergi ke Tabuk 2 bulan namanya itu, orang-orang munafik itu ya, bikin masjid gitu ya. Disebut dengan Masjid Ad-Dirar. Dan itu dihancurkan karena akan merusak ya, tatanan masyarakat dan akan menimbulkan fitnah ya. Benar ya, itu saat itu juga ya, sepulang dari Tabuk tahun ke-9 Hijriah ya. Tapi harus saya ingin sampaikan ini, kita tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembarangan. Jangan dikit-dikit ada masjid yang ini hancurin, ya enggak begitu ya. Jadi apalagi pada zaman sekarang kebutuhan kita akan masjid itu tentu lebih mendesak gitu kan. Jadi jangan sampai menuduh misalnya dalam sebuah komplek perumahan terus sudah ada masjid ya, lalu kemudian bikin masjid lagi, oh itu hancurin masjid Dirar, enggak, belum tentu ya. Atau ada perbedaan ya, masjid kita ini kunut, itu masjid enggak kunut, hancurin, ya enggak, tidak semudah itu ya. Tapi di zaman baginda Rasul itu jelas banget didirikan oleh orang-orang munafik ya, dan kemudian diprediksi sangat akan menimbulkan kemudaratan ya, seperti dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat At-Taubah ya, ayat surat At-Taubah juga kalau nggak salah ayat 100 sekian ya. Itu dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat At-Taubah. At-Taubah itu 9, nah ini 107 ya. Iya, 107. Paling ingatan saya sebelah kiri paling atas. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl. Ya. Dan di antara orang munafik itu ya, ada yang ittakhadhu mendirikan masjid diraran untuk menimbulkan kemudaratan, wa kufran dan menimbulkan kekafiran ya, wa tafriqan dan memecah belah ya, umat bainal mu'minin ya, wa irsadan dan wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl, serta ya, menunggu ya, orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya. Nah, ini maksudnya sebelumnya ya mereka dikisahkan ya, kalau dalam tafsiran ini disebutkan orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu ialah seorang pendeta Nasrani bernama Abu Amir ya, orang fasik yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya dari Suriah untuk melaksanakan sholat di masjid yang mereka dirikan, serta membawa tentara Romawi yang akan memerangi kaum muslimin. Tetapi Abu Amir tidak jadi datang karena ia meninggal, dan masjid yang didirikan kaum munafik itu diruntuhkan atas perintah Allah. Jadi ini skenarionya kan begini, mereka mengatakan ada seorang tokoh namanya Abu Amir tadi itu yang akan datang dari Syam, ini berbarengan dengan tentara Romawi. Maka tepat sekali Nabi itu mengambil langkah, mengumpul pasukan dan berangkat ke Romawi. Jadi kalau tidak ya,
pasukan Romawi ini akan datang, dan ada pendeta Nasrani dikatakan tadi itu, Abu Amir tadi akan datang dan meresmikan masjid ini. Jadi udah kong kalim kong ceritanya. Jadi orang munafik sudah nyiapin masjidnya, sementara pasukan Romawi sudah siapkan akan datang menyerbu Madinah. Nah, tapi semuanya berantakan. Nabi mengerahkan pasukan 30 tentara menuju ke Syam, dan tercegatlah mereka di Tabuk. Dan begitu pulang, ternyata bukan pasukan Romawi yang datang, tapi pasukan Rasulullah kembali dengan kemenangan. Jadi maka masjid tadi jelas harus dirobohkan ya, karena posisinya tidak jauh dari Masjid Quba dan bisa memecah belah kaum muslimin. Betul, itu terjadi setelah perang Tabuk. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 107. Nanti mungkin bisa dicek lagi. Oke. Ada lagi? Belum ada yang bukan, saya ingat ini saja. Kan kalau yang 3 orang itu tertinggal tuh definisinya mereka tuh benar-benar tertinggal rombongan gitu mungkin saja. Saya kebayang sih gimana kan itu 30.000 juga pasti kan nggak langsung 30.000-nya berangkat bareng. Betul. Tapi saya dengar juga ada yang menyusul ya. Ada yang menyusul rombongan tuh. Siapa ya? Apa nggak diceritain sebelum Abu Dhar itu gimana ceritanya? Betul. Jadi seperti kita bayangkan 30.000 tentara itu emang nggak berangkat bareng. Jadi ada yang duluan, ada yang berangkat di tengah, ada yang bersama Nabi, ada yang tertinggal di belakang gitu ya. Jadi dan saling menyusul dan akhirnya mereka ketemu di Tabuk. Ya. Nah termasuk di antara orang yang menyusul belakangan itu kan, namun kemudian mengejar Rasulullah dan tersusul, dia berangkat sendirian ya, itu Abu Dzar Al-Ghifari itu. Maka Nabi mengatakan ketika dari jauh kelihatan ada sosok satu orang itu kan nyusul, siapa itu? Abu Dzar gitu kan. Maka Nabi mengatakan ini Abu Dzar yang berangkat sendirian ke Tabuk, nanti akan meninggal sendirian dan dibangkitkan oleh Allah nanti sendirian. Dan betul, dia berangkat sendirian ke Tabuk, berhasil nyusul Nabi, meninggal juga sendirian di tengah keluarganya yang sederhana di sebuah tempat tidak jauh dari Madinah, Rabwah namanya ya. Dan nanti akhirat juga diangkat sendirian ya. Nah dia berangkat, dia nyusul, yang lain juga mungkin nyusul. Nah sementara Ka'ab bin Malik dan kawan-kawan ini ya mungkin akan menyusul gitu kan, nyusul ya, tapi karena sudah terlambat parah, artinya sudah ketinggalan dan tidak ada alasan lagi, maka akhirnya tidak jadi berangkat. Makanya kalau kita bicara tentang as-sira'u bainal haq wal batil, pertarungan antara hak dan benar itu, hak dan hoak, hak dan batil itu sebenarnya bukan hanya antara kita dan orang lain, bisa jadi dalam diri kita sendiri. Dan silakan rasakan, mungkin di antara kita ada yang contoh saja, maaf misalnya, ini Kamis, dari kemarin bingung, besok saya puasa nggak ya? Sunnah, puasa nggak? Puasa. Nah, itu peperangan tuh dalam diri kita ya. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Yang enggak ya alasannya kan bisa dibikin ketiduran, tidak sahur, atau dalam kondisi fisik tidak bagus misalnya kan. Itu dalam diri kita. Kita kebayang juga kondisi para sahabat Nabi pada waktu itu juga, Ka'ab bin Malik juga demikian. Mereka terjadi pertarungan dalam batinnya gitu kan. Berangkat enggak, berangkat enggak. Udah berangkat semua. Udahlah enggak usah deh. Tentu dengan orang yang beriman gitu kan pasti nyesal luar biasa dalam diri mereka, tapi sudah selesai. Sehingga ketika Nabi pulang, mereka betul-betul menyerah, tidak ada alasan. Bahkan kata Ka'ab bin Malik itu, andai kami mengatakan alasan apapun, pasti Nabi setuju, pasti Nabi percaya, karena mereka adalah sahabat Nabi, orang mulia, orang yang selama ini dikenal baik. Jadi kalau mereka memberikan alasan, Nabi oke, nggak ada masalah, nggak akan dihukum. Tapi nggak ada, alasan itu nggak ada. Mereka mengatakan apa adanya. Enggak. Apa alasan? Enggak. Sakit? Enggak. Nggak ada biaya? Ya ada, gitu kan. Ya, kekurangan? Yang lain juga kekurangan. Memang nggak ada alasan. Dan ini seorang sikap yang gentleman yang luar biasa. Maka saya suka sampaikan ke teman-teman mahasiswa misalnya ketika kuliah atau pengajian apapun, kenapa nggak datang atau kenapa nggak kuliah kemarin? Ya sampaikan aja, nggak usah bikin alasan, ketiduran kayak, atau kecapean kayak, jadi atau apalah, sampaikan apa adanya. Atau misalnya lagi males gitu apa kayak. Jadi jangan bohong, jangan bikin alasan yang nggak ada. Ya seperti orang munafik tadi itu, mereka bikin alasan dan ya Nabi nggak tahu, Nabi percaya aja. Ya, walaupun Allah yang tahu.
Ka'ab bin Malik nggak, dia nggak bikin alasan, nggak ada, emang nggak ada alasan. Ya. Oke. Jadi memang mereka tertinggal dan Iya. mereka memutuskan untuk tidak pergi gitu ya. Betul. Oh. Iya. Baik. Ibu-ibu ini sudah 14:28. Silakan. Mungkin berapa pertanyaan lagi Ustaz kalau masih ada? Silakan 1 atau 2 pertanyaan sebelum kita cukupkan. 1 atau 2 pertanyaan Mhm. lagi. Silakan Ibu-ibu. Sepertinya Ibu-ibu belum ada yang. Iya. Bagi yang rada ngantuk atau ketinggalan, saya abadikan lewat YouTube, nanti bisa ditonton YouTube, ulang ya. insyaallah. Saya share. Jadi kalau untuk yang kosor itu terserah pilihan kita ya. Kalau untuk sholat. Saya sarankan sih, bukan saran. Kita mengambil Iya, sarankan Syafi'i kalau kita, karena kita berada di Indonesia ya, kalau saya mungkin sebaiknya supaya tidak menimbulkan fitnah di masyarakat juga, mengambil pendapat ini, pendapat Syafi'iyah. Makanya kalau saya pulang kampung, Bu Mahda dan yang lainnya, seperti kemarin saya awal Januari akhir Desember pulang ya, sama keluarga kan 10 hari. Jadi kita dalam perjalanan no problem ya, berhenti jamak kosor. Tapi kalau sampai kampung batasi 3 hari. Ya, selama 3 hari itu kita boleh, judulnya boleh, enggak mesti. Ini kan rukhsah, menjamak dan mengkosor sholat. Nah setelah 4 hari, boleh, bukan wajib enggak. Ya, jadi kita lihat kondisi juga. Jadi dalam melaksanakan ibadah itu tetap harus ada pertimbangan, apalagi yang bukan wajib ya. Mudarat dan maslahatnya. Ya. Contoh, saya pulang misalnya belum 3 hari ketemu Jumat. Nah secara hukum fikih saya boleh nggak Jumatan karena masih safar. Tapi kebayang nggak kalau saya pulang kampung gitu kan, saya nggak Jumatan, wah itu akan jadi fitnah. Ini Ustadz apa ngakunya Ustadz di rantau sono, pas pulang kampung nggak Jumatan, ini aliran mana gitu kan? Maka saya Jumatan dan malah disuruh khutbah gitu ya, lagi pas pulang kampung khutbah. Bayang kalau saya di rumah aja nggak khutbah, nggak pulang nggak, ini kan tetap. Demikian juga misalnya pulang misalnya, apalagi masjid kan tidak jauh dari rumah saya, ya. Mereka sholat maghrib, saya datang dan imam. Begitu isya kan azan lagi tuh. Kalau saya nggak ke masjid lagi itu kan jadi catatan masyarakat. Kok sholatnya nggak tepat waktu, gitu kan? Nah ini juga menjadi salah satu pertimbangan. Tapi misalnya kalau kita dalam, misalnya seperti saya lagi pergi ke tempat mana, kita boleh, ya, boleh menjamak dan mengqasar 3 hari. Nah hari keempat harus mulai seperti biasa. Nah, ini anjuran ya. Jadi sebaiknya kita mengambil, jadi dalam bermazhab fikih itu pertama upayakan kita mengambil pendapat mayoritas ya. Jadi pendapat ulama yang mayoritas seperti yang hijab tadi. Ada Imam Al-Qurtubi itu menjelaskan ada ulama yang membolehkan ya, karena di dalam Al-Quran dalam memahami ayat ini, misalnya dalam surat surat kok saya lupa ya, surat An-Nur kalau tidak salah ya, ada kalimat falaisa alaihinna junahun an yadhna siyabahunna ya ghairu mutabarrijat bizina, kira-kira maknanya demikian. Maka tidak dosa bagi mereka yang sudah tua tadi itu ya, yang sudah tua tadi ya, untuk an ayyadhna siyabahunna, untuk menanggalkan, melepaskan gitu kan pakaian gitu kan, maksudnya tidak menutup aurat seutuhnya, nampakkan perhiasan ya, siyabahunna ghairu mutabarrijat bizina, dengan syarat tidak mutabarrijat ya. Mutabarrijat itu artinya tabarruj gitu kan, tidak bermaksud nampakkan zina, hiasan. Nah jadi maka berdasarkan ini ada sebagian yang mengatakan kalau wanita yang tidak bersyahwat lagi, tidak ingin menikah lagi, sudah tua, maka dan sudah kelihatan ya nggak cantik lagi gitu ya, maka mereka tidak berdosa, artinya boleh menanggalkan pakaian yang tampak luar seperti khimar, ya, jilbab, kerudung lah ya. Khimar itu kan bahasa Arab dari kerudung kalau kita ya, penutup aurat kepala ya. Nah sebagian mengatakan boleh, nggak masalah gitu ya. Walaupun ini pendapat yang minoritas gitu ya, yang sedikit dan dilihat dari mudaratnya. Nah, jadi
Maka saya mengambil jalan tengah tadi, sebaiknya tidak, karena mayoritas ulama mengatakan jangan ya. Walaupun kan begini, dia ya orang tersebut emang sudah apa ya, sudah tua gitu kan, sudah tua. Tapi kata Imam Qurtubi kan begini, wanita walaupun dia sudah terhenti, artinya tidak hamil lagi, udah tua, tapi tetap saja ya laki-laki kan bisa menjadi fitnah bagi dia ya. Misalnya ini yang ngomong laki-laki Bu ya, maksudnya harus difahami juga. Kan biasa juga dalam pembicaraan sehari-hari. Wah, lihat nenek itu masih kelihatan bekas-bekas cantiknya di masa muda, padahal udah nenek itu diomongin juga. Itu bisa jadi. Jadi ini omongan di kalangan kaum laki-laki ketika melihat seorang nenek-nenek atau apalagi artis gitu kan, udah tua banget lah, tua kelihatan masih kelihatan bekas cantiknya gitu kan di masa muda dulu. Nah ini akan menimbulkan betul ya, daya tarik yang apa ya yang harus diantisipasi ya, harus diantisipasi. Nah jadi patokannya apa? Pendapat mayoritas. Kemudian yang kedua, kita perhatikan orang-orang sekitar, apakah pendapat kita yang tadi itu akan tradisi itu akan ini kan fitnah tidak ya. Sama seperti pulang kampung itu kan, kalau sholat yang ke masjid nggak pakai sarung ya diomongin gitu kan, atau nggak pakai peci gitu kan. Maka pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko, itu apa susahnya kita pakai ya, walaupun sholat nggak pakai peci ya sah-sah saja, nggak pakai sarung juga boleh, tapi ikroman dan menghargai pendapat sekitar gitu kan, maka itu juga bagus. Karena Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah menegur salah seorang muridnya ketika berada di Baghdad, dipanggil, "Hei kemari pulang, kenapa? Ganti pakaian, karena yang engkau pakai sekarang itu adalah pakaian penduduk Mekah, kita sekarang di Baghdad," katanya. Sama-sama menutup aurat, tapi saya nggak tahu jenis pakaian seperti apa. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal itu menegur muridnya ini, "Ganti pakaianmu ya, kita sekarang ada di Baghdad, dan yang kau pakai itu pakaian penduduk Mekah." Jadi atau misalnya kita keluar negeri lah, misalnya saya kalau umroh mungkin 50% isi koper saya itu isinya jubah ya, dan sejenisnya itu ya. Tapi pas saya kemarin 2013 ke Tokyo, saya bawa jubah banyak, itu nggak kepake, saya salah kostum ya. Jadi orang sono sedikit sekali yang pakai jubah, ada tapi dikit sekali, dan nggak mungkin kita keluar keluyuran kemana itu pakai jubah, itu dianggap suatu hal yang nggak biasa. Makanya dengan pakaian celana, kemudian pakai, atau kita ke Turki, orang-orang Turki itu walaupun mereka di masjid ya pakai jas pakai celana panjang gitu ya. Coba datanglah ke sana, mereka pakainya ini kan masalah apa namanya, masalah kebiasaan. Sebaliknya kalau kita pergi ke Timur Tengah, tukang parkir aja itu pakai jubah tukang parkir ya, atau yang ngurus makanan gitu kan di kantin-kantin itu pakai jubah semua. Karena memang pakaian mereka seperti itu, sama-sama menutup aurat tapi tetap. Nah dalam konteks Indonesia ya kita lihat kondisi. Wallahu a'lam. Selama tidak bertentangan. Tapi jangan bilang gini, kita pergi ke Papua gitu kan, terus pakai koteka doang. Kenapa? Menghargai tradisi ya nggak boleh. Itu kan bertentangan dengan syariat. Selagi tidak bertentangan ya maka boleh kita laksanakan. Kalau bertentangan ya nggak boleh. Kita sudah sekitar 1,5 jam bersama Ustaz pemaparan dan tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi bekal pemahaman yang kemudian menjadi bekal amal ya, dan menambah tangki keimanan kita ya, terutama kita mau menghadapi Ramadan ya, apa ya namanya, jangan sampai menghadapi Ramadan ini jatuh dalam keadaan futur gitu ya. Berbahaya ya. Mudah-mudahan dalam keadaan yang semangat gitu tadi. Mudah-mudahan semuanya. Silakan Ustaz, sebelum kita tutup untuk menutup doa terlebih dahulu. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cukupkan ta'lim kajian sirah pada siang hari ini dengan bacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu radhiyallahu ta'ala an sadatina wa sabi rasulillahi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah.
ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسيء الأسقام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.